Shalom. Eh, Kali ini video saya mengenai kesaksian rohani Katolik dan Kristen. Bagi teman-teman yang beragama lain, boleh skip saja video saya. Kali ini saya mau bersaksi tentang pengalaman saya sendiri. Ya, sebelumnya saya cuma ingin bersaksi saja karena ini menjadi ganjalan ya dalam saya terbeban untuk bersaksi, karena bagi saya mujizat itu tidak harus yang terlalu besar ya, tapi yang kecil-kecil yang sehari-hari itu juga merupakan mujizat yang sudah Tuhan berikan kepada kita ya. Jadi saya mau bersaksi di sini bahwa anak saya saya sedang bergumul dengan penyakit anak saya. Sejak akhir bulan Mei, anak saya dinyatakan mulai sakit ya. Dan setelah kami ke dokter, beberapa dokter bilang bahwa anak saya ini menderita autoimun gitu. Nah, saya sangat terpukul ya. Hati saya hancur karena anak yang dulu saya lahirkan sempurna sekarang ini harus memakai tongkat dan pincang saat berjalan ya. Jadi kakinya yang sebelah kanan itu sakit. Nah, kemudian saya sedang bergumul dengan masalah itu, penyakit anak saya, tetapi tiba-tiba kira-kira hampir sebulan yang lalu saya mulai menderita sakit juga. Jadi saya menderita sakit di tulang belikat kanan ya, sebenarnya mulai dari tengkuk, bawah tengkuk hingga ke jari-jari tangan kanan saya. Lalu saya tidak memeriksakan diri ke dokter, tapi saya menanyakan obat-obatannya kepada ayah saya karena kebetulan ayah saya juga seorang dokter. Lalu ayah saya setelah berkali-kali saya minum obat yang diberikan ayah saya tetapi tidak membuahkan hasil, ayah saya itu menyuruh saya untuk berobat ke dokter spesialis saraf karena ayah saya curiga saya terkena saraf terjepit ya, kalau kita orang awam bilang. Nah, kemudian ayah saya mensuggest saya untuk pergi ke dokter spesialis saraf yang merupakan dulunya adalah bekas mahasiswinya ayah saya, karena memang ayah saya juga sebagai dosen di salah satu universitas kedokteran dulunya sebelum pensiun. Nah, kemudian waktu itu saya kebingungan karena saya tidak memiliki dana untuk pergi ke dokter. Saya juga tidak memiliki BPJS ya. Perlu saya informasikan bahwa suami saya itu tidak bekerja sudah bertahun-tahun, bahkan sejak sebelum pandemi pun sudah tidak bekerja karena kesatu usianya sudah termasuk tua, tentunya kalah dengan yang muda-muda, dan juga suami saya juga seorang penderita autoimun yang mana penampilannya menjadi bungkuk sehingga perusahaan-perusahaan tidak ada yang mau menerima karyawan yang
penampilannya seperti itu ya, gitu. Karena di Indonesia ini kan memang segala sesuatunya masih melihat penampilan. Nah, kemudian kembali ke cerita semula, saya sangat bingung bagaimana caranya saya harus ke dokter. Sedangkan dokter itu praktik di sebuah rumah sakit yang memang dekat dengan tempat tinggal saya. Ya. Kemudian saya berdoa, saya selalu berdoa selama ini ya, terutama sejak anak saya sakit, itu saya semakin intens membaca firman, berdoa, menonton acara-acara praise and worship, puji-pujian di YouTube. Dan kemudian sejak saya harus ke dokter spesialis syaraf ini, saya berdoa, saya bilang sama Tuhan, saya nangis. Ya, berkali-kali memang sejak anak saya sakit, saya selalu menangis saat berdoa. Saya bilang sama Tuhan, ya Tuhan, kan Engkau tahu keadaan saya. Kan Engkau tahu saya tidak punya uang. Engkau tahu anak saya lagi sakit. Gimana caranya saya bisa merawat anak saya yang sakit kalau saya pun sakit? Karena anak saya ini terus terang ya masih jadi harus dimandikan, harus banyak hal lah ya yang harus saya lakukan untuk anak saya sejak anak saya sakit. Lalu saya bilang sama Tuhan, saya berdoa, saya bilang, ya Tuhan, Engkau tahu keadaan saya, bagaimana saya bisa merawat anak saya kalau saya pun sakit. Karena waktu itu saya sakitnya sudah tidak tahan lagi ya, sampai tangan kanan saya rasanya seperti mau copot. Saya tidak bisa berbuat apa-apa, cuma bisa tiduran waktu itu ya. Nah, kemudian saya berdoa seperti itu. Saya bilang, lalu sekarang bagaimana Tuhan? Saya harus pergi ke dokter, sedangkan saya tidak memiliki uang. Tuhan tahu keadaan ekonomi saya. Bahkan untuk membayar biaya administrasi rumah sakitnya pun saya tidak ada. Apalagi untuk membayar dokter spesialis. Belum lagi nanti tindakan yang harus dilakukan. Misalkan harus ada tindakan-tindakan seperti operasi atau obat-obatan atau tindakan fisioterapi dan lain-lain. Saya uang dari mana Tuhan? Engkau kan tahu keadaan saya seperti ini. Lalu akhirnya saya pergi juga ke dokter itu karena ayah saya terus mendesak. Memang ayah saya sempat bilang, nanti kamu ke dokter aja gak apa-apa, nanti papa yang bayar. Tapi kan saya gak mungkin membebani ayah saya lagi yang sudah pensiun. Sedangkan ayah saya juga masih banyak tanggungan, harus menanggung mama saya yang terkena stroke. Jadi saya tidak tega untuk dibiayai oleh ayah saya. Tapi karena ayah saya terus mendesak, akhirnya saya pergi juga ke dokter yang dimaksud. Lalu setelah dari dokter, memang saya didiagnosa syaraf terjepit tadi ya, dan diberikan beberapa resep obat. Lalu setelah dari kamar konsultasi dokter, saya pergi ke kasir. Di situ saya rasanya deg-degan setengah mati. Bagaimana saya bisa membayar? Bagaimana saya bisa membayar? Terus menerus saya berucap di dalam hati, ya Tuhan, bagaimana saya bisa membayar semua ini? Dengan apa lagi saya harus membayar biaya-biaya ini? Ya Tuhan, ya Tuhan. Saya selalu berdoa di dalam hati sambil menunggu kasir tersebut memproses pembayarannya. Lalu kasir tersebut tiba-tiba bilang sama saya, ini Bu, Ibu harusnya ada biaya dokter dan biaya administrasi ya. Biaya dokternya harusnya sekitar
550 ya. Kemudian ada biaya administrasi 100.000. Tapi biaya dokternya tidak ada, digratiskan, dan juga biaya administrasinya ibu gratis karena tadi ibu melakukan pendaftarannya online. Waduh, saya di situ terharu sekali ya. Jadi semuanya digratiskan. Saya terharu sekali. Saya luar biasa terharu. Saya di dalam hati bersorak, ya Tuhan, Kau amat sangat baik. Kau sungguh baik ya Tuhan. Ya Tuhan, ternyata Engkau amat sangat baik. Kau sungguh baik. Di dalam hati saya selalu berucap terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Saya tidak menyangka bahwa saya digratiskan. Dan kemudian saya WA dengan papa saya. Papa saya bilang, jadi berapa tadi biaya dokternya semua? Saya bilang gratis. Ya, ayah saya bilang, ya mungkin dokternya bisa gratis karena bekas mahasiswa papa. Tapi biaya administrasi kan ada. Terus saya bilang gratis juga Pak. Lalu papa saya tuh sampai keheranan. Kok bisa katanya? Iya katanya karena ini hari saya melakukan pendaftarannya online. Lalu papa saya bilang, lah selama ini papa juga kalau ke rumah sakit itu untuk kontrol jantung semua pendaftaran online. Tapi nggak pernah digratiskan. Jadi papa saya juga sangat keheranan. Nah, apalagi saya. Ya inilah pekerjaan Tuhan ya yang bisa saya bagikan kepada semua pendengar yang menonton kesaksian saya. Semoga bermanfaat dan semakin menguatkan iman kita. Amin.